Harga minyak dunia kian meroket hingga mencapai level tertinggi dalam 10 bulan terakhir. Tren tersebut menimbulkan kekhawatiran akan berdampak terhadap harga BBM di tanah air. Pemerintah tidak menampik kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu perhatian utama. Tidak hanya menyangkut harga minyak, namun juga mengenai subsidi kompensasi energi untuk listrik hingga LPG 3 kg. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI sepakat untuk menetapkan alokasi subsidi energi tahun 2024 sebesar 189,1 triliun rupiah. Angka tersebut naik 1,73% dari usulan RAPBN 2024 sebesar 185,87 triliun rupiah. Menteri Keuangan menyebut kenaikan tersebut membuat pemerintah memberikan kewaspadaan pada perubahan postur di tahun depan sebab harga minyak dunia saat ini tengah dalam tren meningkat usai negara produsen minyak membatasi produksinya. Ada perincian subsidi energi tahun depan meliputi subsidi BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg yang mencapai 113,27 triliun rupiah hingga subsidi listrik sebesar 75,83 triliun rupiah. 2023, the investment on the upstream and oil and gas is going to reach 14.6 billion US dollar. So 3 years continue improvement. Congratulations to all of you. And I heard from the SKK chairman that during this meeting you are going to sign another, hopefully not only just a signing on the paper. Seperti diketahui, harga minyak dunia kian meroket hingga mencapai ke level tertinggi dalam 10 bulan terakhir. Tren tersebut menimbulkan kekhawatiran bakal turut berdampak terhadap harga BBM di tanah air. Dari Jakarta, Raharja Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, harga minyak dunia memanas hantui APBN. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Teguh Rifki. Beliau adalah peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mas Rifki. Pagi Mas Pras, apa kabar? Kabar baik dan semoga sehat-sehat juga ini untuk Mas Rifki, dan terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita bahas begitu bahwa tadi harga minyak mentah dunia memang dalam beberapa waktu terakhir ini sudah mulai lagi nih menunjukkan tren kenaikan. Tercatat Reuters kemarin begitu menyebutkan untuk minyak jenis Brent itu naiknya sekitar 1,98% menjadi 93,7 dolar Amerika per barrel. Apa yang bisa kita cermati terlebih dahulu nih untuk pergerakan harga minyak mentah dunia, Mas Rifki? Oke, pertama yang kita perlu lihat ini kan memang sebetulnya ini terjadi karena pembatasan produksi oleh negara produsen minyak. Sehingga kemudian ini seperti sedikit mengulangi tren apa yang terjadi di tahun 2021 dan 2022, di mana terjadi kenaikan harga energi. Ini memang waktu itu dipicu oleh pemulihan ekonomi dan tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Tapi ini kita melihat pola yang sama, bahwa adanya faktor eksternal, faktor global kemudian memicu naiknya harga-harga energi seperti minyak. Yang kita perlu waspadai adalah selain naiknya harga minyak, ini tentu akan menimbulkan rambatan ke beberapa komponen energi lainnya seperti gas, batu bara, dan minyak kelapa sawit misalnya, kalau kita melihat dari tren yang terjadi sebelumnya. Sehingga ini perlu diwaspadai nanti ke berbagai macam faktor sosial ekonomi seperti inflasi, lalu daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, bahkan anggaran negara. Nah, ini memang kita belum melihat angkanya kenaikannya separah yang terjadi di tahun lalu, tapi ini memang patut diwaspadai dan memang ini implikasinya cukup beragam, sehingga nanti kita perlu lihat langkah-langkah apa yang perlu diambil pemerintah untuk mengantisipasi dampak terburuknya. Oke, dampak langsung dan tidak langsung yang bisa Anda sampaikan, Mas Rifki, apabila memang tren kenaikan harga minyak mentah dunia misalnya saja nanti tembus lagi ke 100 dolar Amerika per barrel, itu seperti apa bagi Indonesia sendiri dan juga keuangan, karena kita tahu juga subsidi BBM kan masih ada juga ini di Indonesia. Pertama yang perlu kita lihat adalah kita ini kan sebagai negara importir minyak. Sehingga implikasinya adalah kemudian import migas kita tentu akan meningkat, paling tidak secara value.
Nah, peningkatan impor migas ini implikasinya ada dua. Satu adalah impor migas untuk kebutuhan produksi, sehingga kemudian biaya produksi nanti akan meningkat. Nah, saat biaya produksi meningkat, ini kemudian tekanan berada di sisi produsen. Oke. Produsen akan menghadapi dilema apakah dia akan menaikkan tingkat harganya yang kemudian berimplikasi kemungkinan terhadap penurunan kuantitas penjualannya atau revenue-nya, atau memilih jalan kedua seperti yang banyak dilakukan oleh produsen di tahun 2022, yaitu mengikis profit marginnya karena ongkos produksi meningkat tapi harga konsumennya tidak dinaikkan. Keduanya ini tentu menyulitkan untuk produsen. Itu dampak pertama. Dampak kedua adalah untuk konsumsi migas di masyarakat. Kita tahu konsumsi migas di masyarakat ini harganya ditentukan oleh pemerintah dan dibantu dengan subsidi. Sehingga kemudian kalau tidak ada penyesuaian di level konsumen harganya, maka ini tekanannya akan diserap oleh APBN. Ini kita juga melihat dari postur APBN terbaru ada revisi dari sisi anggaran subsidi untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga minyak ini. Yang perlu diantisipasi adalah bagaimana nanti ke depannya kalau kenaikan ini semakin parah, ini tentu akan memberikan tekanan dan ruang fiskal yang semakin menyempit di sisa tahun 2023 dan 2024 nantinya kalau ini memang berkepanjangan. Iya, kalau kita bicara mengenai harga minyak mentah dunia yang ideal begitu, yang lebih nyaman bagi keuangan kita itu yang di level-level berapa sih, Mas Rifki? Sebetulnya kalau kita bicara yang nyaman, tentu yang nyaman dari sisi planning adalah kalau memang harganya itu kalau memang harganya itu sesuai dengan apa yang menjadi asumsi APBN gitu. Jadi kalau kita melihat dari asumsi APBN misalnya, tentu ini kan sudah meningkat cukup tinggi ya. Jadi kalau kita lihat misalnya harga minyak mentah di asumsi APBN tahun 2023 itu sebetulnya 90 dolar per barel gitu. Nah, kalau memang masih di kisaran segini harusnya sih cukup aman fiskal kita. Cuman yang perlu diantisipasi adalah kita masih belum tahu sejauh apa kenaikan ini akan terjadi. Dan ini tentu perlu penyesuaian anggaran yang lebih komprehensif lagi nantinya. Baik, dan lantas bagaimana dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah begitu? Mungkin sambil mengantisipasi apakah juga beban subsidi akan bertambah mengingat kita tadi Anda katakan juga sudah menjadi net importer dari minyak dunia. Oke, kalau kita bicara yang menjadi fokus pemerintah, terutama dari sisi APBN, fungsi utamanya yang perlu menjadi prioritas itu adalah bagaimana APBN ini bisa melindungi masyarakat yang paling membutuhkan. Siapa masyarakat yang paling membutuhkan? Yaitu masyarakat miskin dan rentan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan fungsi APBN tersebut, maka pemerintah perlu memikirkan kalau memang nanti harga minyak naiknya berkelanjutan, berkepanjangan dan terlalu tinggi sehingga kemudian menggerus daya beli masyarakat, bagaimana pemerintah bisa menambah belanja sosial, belanja perlindungan sosial ini perlu ditambah. Apakah subsidi perlu ditambah? Ini sebetulnya debatable karena saat subsidi ditambah tanpa ada penyesuaian harga, sudah banyak juga studi dan penelitian yang menunjukkan bahwa subsidi BBM di Indonesia ini relatif mistargeted. Artinya yang menikmati ini banyak juga masyarakat menengah ke atas. Jadi pemerintah perlu pikirkan adalah nanti bagaimana saat ini kondisinya semakin sulit, masyarakat yang miskin dan rentan ini bisa terlindungi. Dan itu saya rasa perlu menjadi fokus APBN kita ke depannya saat kondisinya semakin memburuk. Oke, berarti yang perlu dibenahi apakah kita memang bagaimana supaya subsidi BBM tadi itu memang tepat sasaran. Tapi kan kita tahu permasalahan data, kemudian implementasinya di lapangan pun ya so-so saja begitu ya Mas Rifki. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan negara konsumen minyak mentah di dunia itu mana saja. Baik, akan kami sampaikan yang pertama ada Amerika Serikat sekitar 18.684 barrel per hari. Kemudian menyusul China 15.400-an barrel per hari, India 4.800-an barrel per hari, kemudian Arab Saudi 3.600-an barrel per hari, Rusia 3.400-an barrel per hari. Jadi ada Amerika, China, India, Arab Saudi, dan Rusia. Ini adalah negara-negara konsumen minyak mentah dunia yang menyerap
terbesar begitu ya dari minyak mentah global. Kemudian negara-negara produsen dari minyak mentah dunia itu apa saja? Ada Amerika Serikat sekitar 16.585 barrel per hari produksinya, kemudian Arab Saudi 10.954 barrel per hari, Rusia 10.944 barrel per hari, Kanada 5.400-an barrel per hari, dan Irak 4.100-an barrel per hari. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Teguh Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan dari LPM FEB Universitas Indonesia. Mas Rifki, kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana dengan tren pergerakan harga minyak mentah dunia? Sementara beberapa negara produsen dan konsumennya ini juga nampaknya kemarin sempat kewalahan juga ya dengan adanya pembatasan dari sisi produksinya. Apakah ini masih akan terus berlanjut yang membuat tren dari kenaikan harga minyak mentah dunia mungkin akan juga lanjut terus sampai dengan akhir tahun ini, Mas Rifki? Oke, kalau kita bicara terkait harga energi global, ini memang biasanya sangat sulit diprediksi. Oke. Apalagi sekarang ini faktornya dipengaruhi bukan dari demand supply yang berdasarkan market mechanism, tapi berdasarkan intervensi dari satu negara. Seperti misalnya keputusan negara-negara produsen minyak untuk kemudian memotong produksinya. Nah, apakah ini akan berlanjut atau enggak tentu sangat sulit diprediksi. Apalagi kalau kita mencoba mencari tahu motifnya, ini kan memang sulit ditebak ya, Mas. Jadi memang kita masih belum bisa memprediksi sejauh mana keberlanjutan dari kenaikan harga minyak ini. Tapi dengan berbagai ketidakpastian yang terjadi, ini tentu berbagai negara termasuk Indonesia harus mengantisipasi kondisi terburuknya seperti apa. Kalau memang ini berlanjut dan bahkan meningkat harga minyaknya, langkah-langkah apa yang perlu diambil dan antisipasi apa yang perlu dilakukan dalam waktu singkat. Baik, lantas keuangan negara sendiri seperti apa APBN kita begitu untuk mungkin menopang nanti apabila kenaikan terus berlanjut, berarti kan ada pembekakan biaya subsidi energi begitu khususnya di bahan bakar minyaknya, Mas Rifki. Betul, ini memang perlu diantisipasi oleh pemerintah bagaimana nanti pemerintah melakukan realokasi anggaran dan readjustment. Sejauh ini kita belum melihat angka kenaikan harga minyak ini dalam batas yang mengkhawatirkan. Lagi-lagi kita ingat di tahun 2021, 2022 itu harga energi global sedang tinggi-tingginya dan ternyata performa APBN kita masih cukup solid. Dalam arti kita belum melewati batas defisit 3%. Kondisi saat ini menunjukkan memang dengan harga minyak yang saat ini terjadi per hari ini kita memang belum mengkhawatirkan. Tapi kalau terus meningkat ini nampaknya memang tentu akan menekan defisit anggaran. Tapi saya rasa untuk sampai yang level mengkhawatirkan nampaknya tidak karena buffer dari APBN kita ini memang masih cukup tebal. Apalagi kalau kita lihat defisit kita di tahun lalu ini kan masih di kisaran 2%. Jadi marginnya ini masih cukup besar sebetulnya untuk mengakomodir kenaikan harga minyak global. Cuman yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kenaikan ini kemudian memakan item budget lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan anggaran-anggaran pembangunan lainnya kalau memang harus dialihkan untuk kebutuhan energi. Nah itu dia, realokasi anggaran ini kan kalau misalnya dari satu sektor yang sensitif dan cukup menopang ekonomi SDM Indonesia ini kan menjadi suatu pertimbangan yang cukup berat begitu Mas Rifki. Tapi Anda katakan juga bagaimana dengan supaya tepat sasaran subsidinya ini kita perlu melakukan apa sih? Karena kan penasaran juga nih saya. Udah beragam langkah dilakukan begitu, saat KTP, kemudian menggunakan aplikasi dan lain-lain. Tapi menurut ya pendapat saya pribadi sih belum optimal begitu Mas Rifki. Betul, memang sebetulnya skema subsidi BBM ini tidak hanya dilakukan di Indonesia. Berbagai negara berkembang lain pun juga melakukan subsidi BBM. Nigeria, India, Brazil, berbagai negara pun melakukan hal yang sama. Dan saat mereka mau melakukan reformasi subsidi BBM ini tentu mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang sama. Tapi beberapa contoh reformasi subsidi BBM yang berhasil mungkin kita bisa lihat di beberapa negara. Salah satu
satunya India, yaitu kemudian harga BBM-nya dibuat sesuai dengan harga pasar, tapi kemudian masyarakat miskin dan rentan ini kemudian diberikan tambahan jaring pengaman sosial. Jadi misalnya kalau kemudian harga BBM disesuaikan mengikuti harga pasar, tapi masyarakat yang miskin dan rentan ini kemudian seperti diberikan katakanlah voucher untuk membeli BBM dan lain semacamnya. Jadi subsidinya bukan di produknya, tapi di kelompok masyarakatnya. Ini memang satu skema yang belum pernah dicoba secara utuh di Indonesia, karena sejauh ini kita subsidi masih di produk gitu. Jadi subsidinya ini masih di harga akhir fuelnya. Tapi memang untuk reform yang perlu diperhatikan bukan hanya skemanya, tapi timing dan kesempatan untuk melakukan reformasi subsidi, karena memang reformasi sebesar subsidi BBM ini seringkali mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Reformasi yang seperti apa berarti yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat? Mengingat kan BBM ini sensitif sekali begitu di masyarakat. Meskipun kita tahu ada yang tidak tepat sasaran, tapi ada perubahan sedikit saja langsung direspon dengan banyak orang begitu. Betul. Yang perlu dipikirkan sebetulnya adalah timing. Tentu setiap reformasi, termasuk reformasi subsidi BBM, ini membutuhkan political capital, membutuhkan political cost. Dan tidak selamanya pemerintah ini memiliki political cost yang cukup. Political cost dan political capital yang pemerintah miliki untuk subsidi BBM rasanya sudah dipakai di tahun 2022 saat harga minyak sedang tinggi-tingginya. Dan saat itu memang memberikan urgensi yang sangat besar untuk pemerintah kemudian harus melakukan reformasi subsidi BBM untuk kemudian menyehatkan kembali anggaran fiskal kita, tapi kemudian sama pemerintah ditambah juga dengan bantuan pengaman sosial lainnya. Nampaknya political capital untuk pemerintah Indonesia tidak lagi muncul di tahun ini, karena melihat tahun ini adalah tahun politik, tentu political capital juga menjadi sangat sensitif. Sehingga memang sebetulnya kita selalu tahu bahwa subsidi BBM ini perlu direformasi. Tapi apakah ketemu timing yang pas, ketemu political capital yang cukup, ini nggak selamanya terjadi. Oh, berarti belum tahun ini dan mungkin juga belum tahun depan begitu ya, Mas Rifki? Tampaknya demikian. Oke, apakah jadi mungkin ya kalau saya berpikir begitu, ada peluang tidak sih nanti kenaikan harga ataupun penyesuaian harga BBM sendiri di masyarakat masih akan terbuka? Tahan dulu jawabannya Mas Rifki, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Teuki Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB Universitas Indonesia. Mas Rifki, kita akan lanjutkan kembali. Lantas bagaimana dengan langkah-langkah yang mungkin perlu dilakukan, strategi yang kita tahu juga tadi Anda sudah sebutkan kemungkinan adalah realokasi anggaran. Sementara dalam APBN tahun 2024 sudah disepakati pemerintah DPR itu naik ya dari sebelumnya 185,8 triliun menjadi 189,1 triliun untuk subsidi energi di Indonesia. Nah, ini Anda melihat bagaimana? Apakah memang sudah diproyeksikan sebelumnya bahwa kenaikan dari subsidi tadi paling tidak sudah benar-benar bisa menjaga nih dengan perubahan ataupun tren kenaikan harga minyak global ini, Mas? Sejauh ini iya, tentu kalau kita melihat asumsi-asumsi yang digunakan dalam APBN 2024, RAPBN 2024, ini kita melihat memang semuanya cukup masuk akal dan reasonable, dan ini sudah mengantisipasi kenaikan harga minyak global belakangan ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kenaikan harga minyak global ini tentu satu sisi sudah ditahan oleh pemerintah agar daya beli masyarakat terjaga melalui subsidi ini. Tapi yang lain perlu diperhatikan adalah bagaimana jaring pengaman sosialnya. Apakah pemerintah sudah menambah secara cukup untuk menjaga daya beli masyarakat? Karena biasanya kalau harga minyak naik, ini seperti yang saya bilang di awal tadi, ongkos produksi naik. Dan setiap ada kenaikan ongkos produksi, ada kemungkinan bahwa produsen akan melakukan pass-through ke konsumen terkait ini. Apalagi kalau kita lihat ancaman inflasi di tahun depan tidak hanya datang dari harga energi. Ancaman dari sisi suplai pangan, lalu kemudian tahun politik, ini juga kemudian memberikan tekanan tambahan yang dalam kondisi terburuk tentu akan memberikan tekanan yang signifikan terhadap daya beli masyarakat.
Ya, mengingat bahwa pergerakan harga minyak mentah dunia adalah suatu hal yang tidak bisa kita kontrol begitu. Lantas apakah kita perlu menjalin komunikasi dengan negara-negara produsen minyak mentah dunia seperti OPEC dan lain-lain begitu? Paling tidak apakah ini bisa menjadi salah satu perhatian begitu bahwa banyak juga negara-negara konsumen minyak mentah dunia yang masih mencoba struggle juga ini untuk bangkit kembali dari sisi ekonominya. Tentu, ini kalau kita bicara koordinasi diplomasi, ini beberapa tahun belakangan menjadi sangat-sangat penting. Kita tahu sejak dimulainya pandemi COVID-19, lalu adanya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, ini kemudian menimbulkan fragmentasi di level global. Sehingga Oke. kemudian diplomasi, lalu kemudian koordinasi, kolaborasi, dan kooperasi antar berbagai negara ini menjadi sangat penting. Ini pun hal yang kemudian pemerintah Indonesia terus gembar-gemborkan dan terus dorong selama kemarin presidensi G20 dan keketuaan ASEAN yang baru saja selesai. Jadi saya rasa harusnya tidak terbatas di sini saja. Pemerintah Indonesia perlu juga menjajaki bagaimana membuka komunikasi dengan negara-negara OPEC Ya. agar isu harga minyak global ini kemudian bisa di-manage secara bersama-sama. Oke, lantas bagaimana dengan program transisi energi hijau begitu ya? Kita tahu energi terbarukan yang saat ini juga terus digaungkan oleh pemerintah. Sementara di satu sisi kita memang masih ada tekanan begitu dari pergerakan harga minyak mentah dunia ini, Mas Rifki. Iya, di satu sisi memang ini menjadi blessing in disguise. Hmm. Naiknya harga minyak dunia tentu memberikan kesempatan tidak hanya untuk pemerintah Indonesia, tapi Oke. untuk berbagai negara di seluruh dunia, kemudian untuk mendorong atau mengakselerasi program transisi energi. Kita tahu banyak negara termasuk Indonesia kemudian sangat rentan saat harga minyak global, harga gas global, harga batu bara global ini kemudian berfluktuasi. Dan Oke. ini adalah sumber-sumber energi yang menghasilkan polusi. Jadi ini kemudian bisa menjadi narasi, bisa menjadi momentum yang tepat untuk kemudian pemerintah menggalakkan transisi energi. Bahwa dengan transisi energi yang semakin masif, kita tidak perlu rely dengan harga minyak global. Sehingga daya beli masyarakat pun bisa lebih dikontrol dan lebih di-manage. Begitupun juga dengan biaya produksi. Sehingga ini sebetulnya menjadi momentum yang tepat kalau pemerintah bisa memanfaatkan narasi dan transisi kebijakan menuju ekonomi hijau. Iya, tapi langkah pemerintah menurut Anda sudah tepat tidak? Mengingatkan transisi energi penggunaan EBT ini dananya tidak sedikit loh. Bahkan komitmen negara-negara maju dalam G20, kemudian diingatkan lagi dalam keketuaan ASEAN beberapa waktu lalu. Sudah adakah yang terrealisasi terkait dengan sokongan dana begitu bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia? Iya, kalau kita lihat komitmen di level global, ini komitmen terus meningkat dari Oke. berbagai lembaga multilateral seperti World Bank, ADB, itu kemudian terus mendorong adanya mobilisasi pendanaan dari negara maju ke negara berkembang. Tapi memang masih banyak berbagai isu yang muncul, seperti misalnya di Indonesia ini memang ada isu terkait penghentian pembangkit tenaga listrik batubara atau pensiun dini tenaga Oke. listrik batubara. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah bagaimana kemudian proses ini bisa terus didorong sehingga terjadi secara tepat. Ini memang problematik di Indonesia karena untuk mendorong pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan, di satu sisi kita masih memiliki surplus listrik. Tapi di Iya. sisi lain memang kebanyakan pembangkit sekarang ini masih mengandalkan pembangkit batu bara. Jadi dari sisi pendanaan memang sudah banyak yang masuk, tapi banyak isu-isu lainnya seperti project preparation, Oke. lalu kemudian institutional issues di dalam negeri ini juga yang perlu terus dibenahi oleh pemerintah. Oke, lantas bagaimana dengan proyeksi Anda terkait dengan bahwa energi fosil yang masih tetap kita gunakan di samping kita melakukan transisi energi terbarukan tadi, di tengah juga kenaikan harga minyak mentah dunia yang harus diantisipasi oleh keuangan negara dalam APBN ini ke depannya, Mas Rifki? Iya, saya rasa untuk transisi energi dan transisi iklim ini bukanlah agenda yang negotiable. Oke. Jadi ini bukanlah agenda yang kalau misalnya kita bicara target investasi sekian, kalaupun meleset itu kemudian ada opsi B-nya. Atau kalau misalnya target pertumbuhan ekonomi di tahun sekian meleset, itu ada opsi B-nya. Kita tidak mampu menurunkan jumlah polusi, jumlah emisi, ini tidak ada opsi B-nya.
tentu kita menghadapi isu eksistensial yang dihadapi oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di Indonesia maupun di level global. Jadi keseriusan yang setinggi-tingginya, prioritas tinggi-tingginya ini menjadi penting. Dan ini saya rasa perlu terus menjadi fokus pemerintah agar bagaimana isu dari financing, project preparation, institutional capacity ini bisa terus di-resolve tidak hanya di saat ini tapi di periode-periode mendatang. Oke, menarik. Berikutnya bagaimana dengan proses paralisasi kalau kita bicara begitu terkait dengan hulu migas kita untuk dari sisi produksinya, kemudian di satu sisi kita juga untuk melakukan transisi energi tadi. Apakah bisa berjalan seiringan? Mengingat kita tahu targetnya kan beberapa tahun terakhir ini juga tidak tembus, sehingga kita benar-benar harus mengandalkan impor juga nih untuk BBM di dalam negeri, Mas Rifki. Betul, kalau kita lihat memang dari sisi transisi energi kita sudah memiliki progres, tapi sejauh ini memang kelihatan nggak cukup. Jadi kalau kita lihat dari jumlah pembangkit energi baru terbarukan ini jauh masih di bawah target. Begitupun dengan sektor-sektor lainnya yang mau melakukan transisi energi. Sehingga ini sebetulnya dua sisi. Di satu sisi progres kita sudah cukup besar, tapi ini pun belum cukup gitu. Jadi sehingga perlu adanya dorongan lebih lanjut tidak hanya dari pemerintah tapi dari masyarakat yang meminta pemerintah untuk lebih serius melakukan ini juga terus diperlukan. Akan berlanjut pada saat estafet kepemimpinan nanti di tahun politik? Harusnya ya, tidak bisa enggak gitu. Jadi kalau memang ini tidak berlanjut, ini bukanlah hal yang negotiable dan harusnya masyarakat juga aware dengan isu ini bahwa isu transisi iklim ini bukanlah isu yang bisa berganti seiring dengan pergantian rezim. Baik, itu dia penjelasan yang cukup komprehensif ya terkait bagaimana kita mewaspadai pergerakan harga minyak mentah dunia, sementara di satu sisi kita harus menjaga kebutuhan fiskal di dalam negeri. Tapi kolaborasi fiskal moneter selama ini Anda melihat bagaimana untuk mengantisipasi gejolak-gejolak dunia begitu kan? Kita tahu dinamisasinya cukup kuat belakangan ini, Mas Rifki. Sejauh ini kita melihat dari beberapa kasus yang lebih parah ya. Kita melihat dari pandemi COVID-19, perlu adanya penyesuaian APBN, bahkan burden sharing. Lalu kemarin tingginya harga energi global tidak hanya minyak, tapi batu bara, gas, dan minyak sawit. Ini pun juga kolaborasi antara pemerintah pusat dan Bank Indonesia juga cukup solid dalam menjaga inflasi. Jadi kedepannya hopefully koordinasi yang sama eratnya akan tetap berlanjut sehingga kemudian manajemen dari fiskal dan moneter untuk pengendalian inflasi, daya beli dan lainnya tetap bisa dijaga performanya. Baik, itu penjelasan menarik. Mas Rifki, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Tentu menjadi insight yang menarik juga ini bagi pemirsa IDX Channel dalam menyikapi bagaimana harga minyak mentah dunia tetap diwaspadai. Tapi di satu sisi kita harus juga mencari mungkin sumber-sumber pendapatan negara lainnya begitu. Mas Rifki, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Rifki. Salam sehat, terima kasih Mas Pras. Selamat pagi.